Tabernakel, apa kabar semuanya? Kita memasuki tahun yang baru ini, kita akan memulai tahun yang baru dengan kita selalu bersekutu dengan Tuhan kita. Dan pagi hari ini saudara, kita akan perdana ibadah di tahun 2021 dan kita akan menyerahkan seluruh tahun ini, selalu kehidupan kita kepada Allah kita. Mari saudara, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya saya mengajak saudara untuk bersaat teduh sejenak. Mengucap syukur kepadamu Allah kami yang hidup, yang sudah menuntun kami sepanjang tahun lalu Tuhan. Kami merasakan betapa dahsyat dan besar kuasa-Mu di dalam kehidupan kami, membimbing kami sampai menutup tahun yang lalu Tuhan. Dan sekarang Tuhan, kami mau membuka tahun ini, tahun 2021 ini Tuhan. Kami mau pegang tangan Engkau Tuhan, berjalan dengan Engkau Tuhan. Kami tidak mau khawatir Tuhan, kami tidak mau takut menyongsong tahun ini Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang selalu berada dengan kami Tuhan. Pagi hari ini kami datang kepadamu Bapa, membawa seluruh ucapan syukur kami. Dan kami mau menyatakan kepadamu Tuhan, bahwa Engkau satu-satunya Allah kami, tiada yang lain di kehidupan kami. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Selain Kau tiada yang lain, selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lemah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Kami sembah, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau. Sambil bangkit berdiri katakan, kami sembah, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau.
hatiku. Benar Tuhan, tiada Allah lain di kehidupan kami, hanya Engkau Allah kami yang hidup. Allah yang mampu menyelamatkan kami, menebus kami Tuhan. Begitu juga Tuhan pada hari ini menyambut 2021 ini. Kami sudah masuk tahun yang baru. Kami sungguh-sungguh menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan kehidupan kami kepadamu. Seluruh kondisi di dunia ini Tuhan, seluruh kondisi kehidupan kami mau taruh di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau terus tinggal di dalam Engkau. Jangan pernah lepaskan tangan kami dari Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah yang setia. Karena Engkau Allah yang selalu menepati janji-Mu kepada kami Tuhan. Biarlah kami terus bertumbuh di dalam Engkau. Kami terus Tuhan merasakan sukacita kasih-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah kami terus bertambah Tuhan menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Biar banyak jiwa diselamatkan dari kesaksian kami Tuhan. Biar kasih Allah memancar dari kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah tahun 2021 ini Allah turut bekerja bersama dengan kami. Memulihkan segala kondisi yang ada pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami menyerahkan ibadah kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang mau menjamah kami satu persatu jemaat gereja keluarga tabernakel dimanapun kami berada Tuhan. Roh Allah saja yang turun di atas kami. Roh Allah saja turun yang menaungi kami Tuhan. Biarlah kami dapat beribadah dengan sukacita yang luar biasa. Dan kami siap menerima berkat-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Terlebih Tuhan pada pagi hari ini persiapkan kami untuk makan semeja dengan Engkau Tuhan. Bapa, kami menyerahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersama-sama menyerahkan ibadah ini. Haleluya. Amin. Tetap bangkit berdiri. Kita mau puji Allah kita karena Dia, Yesus, sahabat kita.
akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, oh Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku, Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, oh Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Nyatakan saudara, kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Amin. Beri sorak-sorai kepada Allah kita. Silakan duduk saudara. Tiba saatnya pada pagi hari ini kita akan menerima berkat dari firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Gembala pada pagi hari ini. Untuk itu saudara, mari siapkan hati kita. Kita mau nyatakan kepada Allah kita bahwa tidak ada lagi ketakutan bagi kami Tuhan. Tidak ada lagi kekhawatiran bagi kami Tuhan. Karena Engkau Allah yang setia bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sungguh besar Tuhan, sungguh besar setiamu. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah
Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk seluruh doa yang sudah Engkau jawab Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini kami mau berserah kepada-Mu Tuhan. Kami mau terus diajar oleh firman-Mu Tuhan. Biarlah seluruh kehidupan kami terus Kau penuhi dengan firman-Mu yang kudus. Ajar kami untuk duduk diam, dengar-dengaran terhadap firman-Mu Tuhan. Terlebih Tuhan, biarlah kami mau dan melakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan Ibu Gembala kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hikmat yang daripada-Mu Tuhan, kami mohonkan turun atasnya Tuhan. Biarlah Kau pakai mulut bibirnya, kehidupannya, untuk mengabarkan firman Tuhan di tempat ini. Bahkan dimanapun beliau berada. Terima kasih Tuhan. Begitupun dengan kami menyerahkan Tuhan. Kau mau sucikan kami, kuduskan kami, layakkan kami Tuhan. Untuk kami duduk diam mendengarkan firman-Mu. Kami serahkan jam pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Puji Tuhan ya, selamat tahun baru. Kita akhirnya tiba pada minggu pertama di tahun yang baru ini. Dan buat saya memasuki tahun yang baru ini adalah sebuah mujizat. Bagaimana tidak, karena kita sudah dapat, ternyata Tuhan membuktikan bahwa kita sudah dapat melalui semua kesulitan di tahun 2020. Dan kita semua sukses dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan baru. Dan ini semua merupakan satu anugerah saya pikir, karena tidak semua orang mengalami hal seperti kita ya, khususnya kita yang berada di tempat ini pada saat ini. Tapi sebaliknya, di balik itu semua tentu kita semua juga punya ada satu setidaknya satu pertanyaan-pertanyaan baru yang muncul di hati kita. Di tahun yang baru ini apa yang akan terjadi? Di tahun yang baru ini apakah kita sudah bisa bersama-sama berkumpul tatap muka dan sebagainya ya? Dalam memasuki era baru, saya sebutkan era yang baru ya, karena bukan saja tahun yang baru tetapi kita masih terus bergumul dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan pandemi, khususnya di negara kita yang belum bisa diatasi secara 100% gitu ya, mungkin mulai bertahap tetapi kita belum tahu kapan giliran kita dapat divaksinasi dan sebagainya. Tetapi saya berpikir bahwa luar biasa Tuhan itu menyertai kehidupan kita dan pasti akan terus menyertai kehidupan kita. Lalu ketika saya berpikir bagaimana ya apa yang terjadi di tahun yang baru ini. Saya belajar dari dari murid-murid Tuhan Yesus, apa yang Tuhan Yesus persiapkan kepada murid-muridnya menjelang era baru yang harus dihadapi oleh murid-muridnya. Mari kita baca dahulu dari Yohanes 14 ayat 1. Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Nah, pagi hari ini saya mau ngajak semua jemaat yang ada di sini dan ada dimanapun untuk kita tidak gelisah. Kita mau mentaati ayat ini. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus. Tentu kita sudah tahu ya, Tuhan Yesus menyatakan ini sebelum dia mati di kayu salib. Sebelum peristiwa ini, Yesus sudah mengatakan kepada murid-muridnya bahwa dia akan segera meninggalkan mereka.
Yesus tidak memberitahu dengan detail bahwa dia akan disalib dan sebagainya. Tidak memberitahu secara detail. Tetapi dia sudah menyampaikan bahwa dia akan meninggalkan murid-muridnya. Dan tentu saja murid-muridnya akan memasuki era baru, yaitu kehidupan tanpa Tuhan Yesus sebagai manusia pada waktu itu. Yang selama ini berjalan bersama dengan murid-muridnya 3,5 tahun kira-kira ya. Biasanya kalau mereka mengalami badai di kapal, tinggal panggil Yesus, Yesus, badai nih. Tuhan Yesus menghardik badai, maka badai berhenti. Terus nih banyak nih jemaat yang mesti dikasih makan. Tuhan Yesus memberkati makanan lalu semua orang bisa dapat makan. Di mana ada Tuhan Yesus selalu ada jalan keluar. Biasanya itu yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Tapi kali ini Tuhan mempersiapkan mereka karena Tuhan akan pergi meninggalkan murid-muridnya. Lalu banyak pertanyaan yang muncul di murid-muridnya itu. Kondisi ini membuat murid-muridnya tuh kaget, tapi juga takut, terus juga bertanya-tanya. Tepatnya banyak bertanya ya. Tanya, Yesus kemana engkau akan pergi? Terus udah gitu tunjukkan. Waktu Yesus menjawab, iya Yesus menjawab ya aku akan pergi ke Bapakku. Tunjukkan di mana Bapak itu. Bapak yang mana yang dimaksud? Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari murid-muridnya yang sebetulnya sudah pernah ditanyakan dan sudah pernah dijawab oleh Yesus di kegiatan-kegiatan yang lalunya. Tetapi ketika makin dekat waktunya untuk mereka memasuki era baru ditinggalkan oleh Tuhan Yesus, masih saja ada keraguan-raguan, ada kegelisahan yang terpancar dari murid-murid Tuhan Yesus. Dan mereka memang belum percaya, tidak percaya penuh artinya kepada Tuhan Yesus. Karena itu banyak bertanya-tanya. Nah, kita mau lihat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus atas ketidakpercayaan mereka. Yohanes 14 ayat 10-11. Yohanes 14 ayat 10-11. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Perkataan ini tuh merupakan jawaban Tuhan Yesus kepada Filipus. Ketika Filipus menanyakan lagi atau meminta lagi untuk menunjukkan Bapa yang dimaksud oleh Yesus. Sebenarnya Yesus pernah mengatakan hal ini di waktu yang lalu bahwa dia dan Bapa adalah satu. Tetapi ditanyakan lagi dan ditanyakan lagi. Sehingga Yesus bilang, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi dari Bapakku. Jadi pada waktu Yesus mau meninggalkan murid-muridnya, ada saja ketidakpercayaan. Sehingga Yesus mengatakan hal ini, lalu menghimbau, percayalah kepadaku bahwa aku dan Bapa adalah satu. Hal percaya kepada Yesus Kristus bahwa dia adalah Tuhan itu sangat penting. Karena ketika percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan, ketika kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam kehidupan kita, tentu kita mau menjadi penurutnya. Ketika kita mau menurut kepada Tuhan Yesus, kita mau menundukkan diri kepada Tuhan Yesus, maka mujizat akan terjadi. Mari kita baca dari Yohanes 14 ayat 12-14. Yohanes 14 ayat 12-14. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Nah, ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus.
Jadi percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupan kita itu akan membuahkan mujizat dalam kehidupan kita. Betapa tidak, Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa sesungguhnya Dia dan Bapa itu menjadi satu. Kemudian barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Kita tahu ya, pekerjaan Yesus Kristus sebagai manusia ketika Dia ada di dunia. Dia menyembuhkan orang sakit, Dia mencelikkan orang buta, Dia membangkitkan orang mati, Dia menyediakan makanan. Dia banyak sekali mujizat yang Yesus lakukan. Pekerjaan-pekerjaan itu hanya bisa dilakukan oleh Tuhan sendiri, oleh Bapa yang ada di dalam surga. Kalaupun kita pernah tahu ada nabi-nabi yang melakukan mujizat itu tidak seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Setidaknya ketika kita melihat pekerjaan Yesus Kristus ketika ada di dunia, harusnya kita percaya bahwa Dia dan Bapa adalah satu. Nah, kalau kita sudah percaya, maka dikatakan kita pun dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti yang Yesus lakukan. Persoalannya, apakah kita percaya atau tidak? Lalu ketika kita sudah percaya dan kita bisa melakukan atau mengatasi satu masalah, itu pun bukan karena kita. Itu karena ada Tuhan Yesus yang meminta kepada Bapa di surga untuk apa yang kita lakukan itu dibuat berhasil. Jadi sebetulnya dalam kehidupan kita ketika kita percaya mekanismenya kita mendapat mujizat dan mujizat itu bukan karena kita tetapi karena Yesus Kristus sebagai Tuhan. Hal ini Yesus katakan sebelum Ia meninggalkan murid-muridnya. Dikasih wejangan ya, dikasih tahu kamu akan begini, kamu akan begitu. Seperti sekarang ketika kita mau memasuki era baru di tahun yang baru ini, kita pun dikatakan atau dipesankan oleh Tuhan Yesus jangan gelisah dan kita harus percaya. Pertanyaan murid-murid kepada Tuhan Yesus sebetulnya menurut saya kalau saya baca itu pertanyaan biasa. Saya teringat ketika saya masih kecil, kemudian orang tua saya ini mau pergi, misalnya biasanya papa saya yang pergi keluar kota. Tapi ketika papa dan mama mau pergi keluar kota, mama bilang, mama mau pergi ya. Terus saya sebagai mama, mau pergi kemana? Berapa lama? Kapan pulangnya? Terus udah gitu, oh mama mau ke Jakarta. Jakarta itu di mana? Berapa jam? Cerewet sekali gitu ya. Itu karena saya khawatir ditinggal sama mama saya. Sebetulnya apa yang ditanyakan oleh murid-murid Tuhan Yesus ini adalah hal yang wajar. Pertanyaan seseorang yang gelisah sebetulnya. Demikian juga dengan kita saat ini. Sadar atau tidak sadar kita harus memasuki era yang baru dan mungkin ada sedikit kegelisahan di hati kita. Misalnya, apakah benar ya vaksin COVID itu aman? Terus saya baca-baca, itu benar aman. Sudah ada loh yang di Amerika begini dan begitu. Lalu kapan kita bisa dapat vaksin? Lalu kalau udah dapat vaksin boleh nggak tatap muka? Terus nanti tahun ini kalau vaksinnya lama, apa pabrik-pabrik bisa buka lagi atau nanti dulu? Terus buruh-buruh gimana pekerjaannya? Kantor buka atau enggak? Waduh, banyak sekali pertanyaan kita di memasuki era yang baru ini. Saya pikir kita semua seperti itu. Tetapi tidak ada satu manusia pun yang dapat menjawab. Saya percaya ini semua juga dialami oleh kita. Saya sendiri nggak tahu apa yang akan terjadi. Sama seperti tahun yang lalu, waktu saya mendapat satu ayat juga, ayat pengantar untuk memasuki tahun ini juga nanti saya memberitahu ya di akhir dari khotbah saya ini. Itu juga saya nggak tahu akan mengalami apa. Kita semua nggak ada yang tahu. Tapi ketika kita menjalani ya baru kita tahu bahwa memang ya sebetulnya waktu tahun yang lalu sudah saya khotbahkan minggu yang lalu bahwa kita tuh menyenangkan hati Tuhan sehingga kita jadi penurut, Tuhan itu setia mengiringi kita dan itu digenapi. Jadi persoalan yang utama adalah percayakah kita akan penggembalaan Tuhan Yesus sebagai Tuhan, sebagai gembala agung kita. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Nah, kalau Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan hal seperti ini,
bahwa ia juga akan melakukan. Ketika kita percaya, ia akan melakukan, kita juga bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Kalau kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, bukankah kita tidak perlu khawatir? Di mana ada masalah, oh waktu itu Yesus begini, kita begini aja. Kita bisa mengatasi itu. Waktu sakit, oh Yesus bisa menyembuhkan, kita bisa menyembuhkan. Kita bisa minta kepada Tuhan untuk kita juga disembuhkan. Ketika kita mau percaya. Jadi kalau kita tetap beriman kepada Tuhan Yesus, kita pertebal iman percaya kita kepada Tuhan Yesus, iman kita terus bertekun di dalam Tuhan Yesus, maka iman kita itu akan mendatangkan jalan keluar, mendatangkan berkat yang kita butuhkan untuk kehidupan kita, mendatangkan pemulihan dalam kehidupan kita. Tetapi caranya bagaimana? Bagaimana iman kita itu bisa mendatangkan segala sesuatu ini, seolah-olah kita ini seorang yang luar biasa hebat, bisa melakukan seperti Tuhan Yesus. Gimana caranya? Tuhan Yesus mengatakan juga, ada satu hal penting yang kita perlu tahu. Dari Yohanes 14 ayat 15 sampai 17 dan ayat 21. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17 dan ayat 21. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Nah, dikatakan bagi kita yang menuruti perintah-perintahnya akan menerima seorang penolong, yaitu Roh kebenaran yang akan menyertai kita selama-lamanya. Tentu saja roh kebenaran yang ada di dalam kita itu selama-lamanya itu akan menunjukkan hal-hal yang benar, akan menunjukkan jalan-jalan kita sehingga kita menjalani kehidupan kita di masa yang akan datang ini dengan benar. Dan kita terluput dari hal-hal buruk, dari kegagalan-kegagalan. Masalah selalu akan diperhadapkan dalam kehidupan kita. Tetapi ketika roh kebenaran itu, yaitu Roh Kudus, memenuhi hidup kita selama-lamanya, maka kita akan melakukan hal-hal yang benar dalam mencapai pemecahan masalah yang kita hadapi. Dan itu semua bisa terjadi kalau kita memegang perintah-perintah Tuhan Yesus dan melakukannya. Jadi pernyataan Tuhan itu tidak diberitahu, tetapi pernyataan Tuhan yang seperti ini nih, tidak diberitahu kepada semua orang. Diberitahu hanya kepada orang-orang yang memegang perintah Tuhan Yesus dan melakukan perintahnya dalam kehidupan orang-orang tersebut. Luar biasa Tuhan kita ya. Kalau kita tidak mengenal Tuhan Yesus, kalau kita tidak percaya kepada perintah-perintah Tuhan Yesus, kalau kita tidak percaya kepada firman Tuhan Yesus, maka kita tidak akan bisa menerima Roh Kudus itu dan kita tidak tahu jalan apa yang harus kita tempuh. Oleh sebab itu, mari kita terus berpegang kepada iman kita di dalam nama Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, saya ingin membagikan satu ayat di mana Tuhan memberikan kepada saya di akhir tahun 2019. Sehingga di awal tahun 2020 saya memakai ayat ini sebagai pegangan dalam kehidupan saya. Dalam saya melangkah memasuki tahun 2020 menggembalakan jemaat yang Tuhan percayakan. Kita mau baca, ini ayat yang saya terima ya. Yohanes 14 ayat 23. Yohanes 14 ayat 23. Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia."
Nah, saudara, waktu saya mendengar atau saya membaca ayat ini, hal pertama yang muncul dalam pikiran saya adalah, wah, Bapa di sorga akan mengasihi saya dan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus akan datang kepada saya dan diam bersama-sama dengan saya. Itu hal yang luar biasa buat saya bayangkan. Ada Tuhan di dalam kehidupan saya dan dia terus ada di sebelah saya, ada di dalam hidup saya. Dia terus menaungi saya. Dia terus menuntun kehidupan saya sepanjang tahun 2020. Tetapi tidak semudah itu, saudara. Ada syaratnya. Syaratnya kalau saya mengasihi Tuhan dan menuruti perintah-perintahnya. Tentu saja saya tidak mau kehilangan Bapa yang akan datang kepada saya dan diam bersama-sama dengan saya. Lalu saya dari hari ke hari, minggu ke minggu berusaha banyak bergaul dengan Tuhan. Banyak bergaul, banyak berdoa, banyak membaca firman Tuhan. Terus juga banyak merenungkan firman Tuhan dan bertanya, melatih kepekaan saya, bertanya kepada Tuhan apa yang harus saya lakukan di dalam doa saya tentunya. Dan saya berusaha melatih kepekaan saya untuk mendengar suara Roh Kudus. Saya sungguh-sungguh menginginkan Bapa itu diam di dalam saya, datang kepada saya dan diam di dalam saya sepanjang tahun ini. Dan hasilnya luar biasa. Saya bukan siapa-siapa. Kalau saya tidak dituntun oleh Tuhan Yesus, saya tidak dituntun oleh Roh Kudus, saya tidak bisa melewati tahun ini dengan satu kebaikan saya kira. Saya kira juga jemaat GKT merasakan ya kebaikan Tuhan Yesus selama setahun ini. Menjagai kita semua. Setidaknya kita tidak diizinkan untuk kena sakit penyakit, amin. Kita dipelihara untuk tidak kelaparan, betul. Nah ini semua karena kebaikan Tuhan saya kira. Karena Tuhan mau hadir dalam kehidupan kita. Kehidupan saya secara pribadi tetapi kehidupan kita secara bergereja. Tuhan mau diam di antara kita. Menuntun kita satu persatu melewati masalah demi masalah. Saya percaya saudara sekalian juga punya pengalaman yang begitu luar biasa sepanjang tahun ini. Cuma kadang-kadang kalau ditanyain soal, ayo mau kesaksian? Saudara suka, ya nanti ajalah yang lain dulu gitu ya. Nah padahal banyak yang bersaksi. Dan saya juga melihat bagaimana pertolongan-pertolongan Tuhan datang atas setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Nah saya hanya menyampaikan permohonan saya kepada Tuhan untuk Tuhan sendiri bekerja pada setiap jemaat di GKT. Tetapi Tuhanlah yang melakukan semua ini. Tuhanlah yang memelihara saudara. Tuhanlah yang memelihara pelayanan di tempat ini. Bukan saya. Dan ketika kita mau melakukannya bersama-sama, maka kita ini memuliakan Tuhan. Kita ini sedang melakukan perintah-perintah Tuhan, yaitu melayani Tuhan, yaitu memberitakan firman Tuhan, yaitu menjadi saksi Tuhan. Dan ini semua menyenangkan Tuhan. Karena itu saudara, berdasarkan pengalaman yang lalu dan firman Tuhan pada hari ini, pada pagi ini di mana Tuhan bilang, jangan gelisah, percayalah kepadaku dan percayalah kepada Bapa. Kalau kita mau tetap percaya dan kita mau tetap bertekun di dalam mengiring Tuhan, kita mau terus bertekun dalam iman kita, mempertahankan iman kita, apapun tantangannya, maka Tuhan akan mengiringi kita. Tuhan akan datang kepada kita dan diam dalam kehidupan kita sepanjang tahun ini dan selama-lamanya. Puji Tuhan, jangan takut, kita masuki tahun yang baru ini dengan beriman kepada Tuhan. Amin. Kita nyatakan iman kita. Mari kita katakan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, dan pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Kita mau menyanyikan satu lagu dan kita mau menyatakan bahwa kita mau terus percaya kepada Tuhan Yesus. Kita mau terus percaya kepada rencana Tuhan yang baik dalam kehidupan kita. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Katakan sekali lagi. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu.
atas pernyataan-Mu. Kami mau percaya kepadamu. Kami mau belajar untuk tidak gelisah memasuki tahun yang baru ini. Kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu di tahun yang lalu. Dan itu semua membawa iman kami bertumbuh untuk kami terus beriman kepadamu, dan kami percaya bahwa kami dapat melalui tahun ini kalau kami bersama dengan Engkau. Kami mau melihat setiap perintah-perintah-Mu dan belajar melakukan perintah-perintah-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mau Roh Kudus-Mu memenuhi kehidupan kami sehingga kami boleh berjalan di dalam kebenaran-Mu. Dan karena kami melakukannya, Engkau datang kepada kami dan tinggal bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu, untuk janji-janji-Mu yang membawa kekuatan dalam kehidupan kami memasuki era yang baru ini. Dan saat ini Tuhan, kami mengucap syukur karena kami kembali boleh makan dan minum semeja dengan Engkau. Sebelum kami memakan dan meminumnya, kami memohon ampun atas semua dosa dan kesalahan kami, sucikan dan kuduskan kami. Dan saat ini juga Tuhan, kami memohon kepadamu, biarlah di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus, turun kuasa Allah atas perjamuan kudus yang sebentar akan kami makan dan minum. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau beserta dengan kami saat ini. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bukankah roti yang kita pegang ini adalah tubuh Tuhan Yesus? Amin. Makanlah di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah anggur yang kita pegang ini adalah darah Tuhan Yesus? Amin. Minumlah di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Angkatlah tangan saudara dan berdoalah. Panjatkan doa pribadi saudara. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk perjamuan kudus ini. Kami beriman Tuhan, kuasa-Mu akan menolong kami menghadapi segala hal yang memang Kau izinkan harus kami hadapi di tahun yang akan datang. Di tahun ini Tuhan, kami mau melangkah bersama dengan Engkau. Karena hanya bersama dengan Engkau kami tahu jalan-jalan yang harus kami tempuh. Tolong kami Roh Kudus, ajari kami untuk melakukan segala sesuatu yang tepat sesuai dengan rencana-Mu atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini juga Tuhan, kami mengucap syukur untuk anak-anak Tuhan yang selalu setia melayani-Mu. Engkau memberkati anak-anak-Mu yang sudah melayani-Mu pada pagi hari ini. Engkau juga memberkati setiap jemaat-Mu yang sudah makan dan minum perjamuan kudus, yang mau terus beriman dan bertekun hanya kepada-Mu. Engkau memberkati persepuluhan dan persembahan yang sudah diberikan oleh anak-anak-Mu. Biarlah itu semua boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan itu semua boleh Kau lihat sebagai di mana kami melakukan perintah-perintah-Mu. Kami terus berharap bahwa Engkau akan bersama dengan kami sepanjang tahun ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau menolong pemerintah kami untuk kami boleh melewati pandemi ini Tuhan. Dan kami mau terus beriman hanya kepada-Mu. Mari saudara, kita mau angkat tangan kita mau terima berkat yang dari Tuhan.
Pulanglah dengan membawa berkat besar dari Bapa di surga, cinta kasih Tuhan Yesus dalam persekutuan Roh Kudus, mulai saat ini sampai Maranatha. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Amin. Selamat tahun baru Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Biarlah di tahun 2021 ini kita semakin dekat dengan Tuhan. Mari kita menyimak kegiatan Gereja Keluarga Tabernakel Induk Bandung untuk 1 minggu ke depan. Hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021, kita kembali mendapat renungan doa puasa yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Lana Harnia. Kemudian hari Kamis, tanggal 7 Januari 2021, ada renungan singkat dari Bapak Pendeta Stephen Pelek. Dan minggu depan, hari Minggu tanggal 10 Januari 2021, kita ibadah online kembali bersama-sama dan kita akan mendapatkan berkat dari Bapak Pendeta Stephen Pelek. Dan untuk sekolah minggu, anak-anak akan mendapatkan cerita dari Kak Lolita. Dan selamat ulang tahun kita ucapkan kepada Ibu Christine yang berulang tahun tanggal 29 Desember 2020. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati kita semua.